Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Wanda Putri, NPM 18-170-12-0005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas 3 manajemen mutu pelayanan kesehatan, yaitu tentang pemanfaatan data dalam mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama itu tahapan pengukuran data, di mana sebelumnya pengukuran dilakukan perlu dipersiapkan petunjuk pemakaian alat ukur, grafik untuk mencatat hasil pengambilan data, serta gambar tata letak dari sistem pengukuran alat ukur yang akan digunakan. Perlu untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu uji visual, fungsional, dan unjuk kerja. Yang pertama itu ada objek ukur, di mana objek ukur ini adalah komponen sistem pengukuran yang harus dicari karakteristik dimensionalnya, misalnya panjang, jarak, diameter, sudut, dan lain-lain. Yang kedua ada standar ukur, di mana standar ukur ini adalah komponen sistem pengukuran yang dijadikan acuan fisik pada proses pengukuran. Bagi pengukuran dimensional, standar satuan ukuran adalah standar panjang dan turunannya. Yang ketiga adalah alat ukur, di mana alat ukur ini sendiri merupakan komponen sistem pengukuran yang berfungsi sebagai sarana pembanding antara objek ukur dan standar ukur. Ciri-cirinya yaitu adalah memiliki kemampuan ulang yang ketat, kepekaan yang tinggi, histeresis yang kecil, dan integritas yang memadai. Yang keempat ada operator pengukur, di mana operator pengukur ini adalah orang yang menjalankan tugas pengukuran yang tugasnya itu yang pertama memeriksa objek ukur dengan gambar kerja, yang kedua memilah alat-alat ukur dan standar ukur, yang ketiga mempersiapkan pengukuran dan menjamin kebersihan lingkungan, yang keempat perhitungan analisis kesalahan pengukur dan pembuatannya, yang kelima menyajikan hasil pengukuran. Yang kedua ada pembahasan tentang metode alat ukur pengumpulan data dalam manajemen mutu Yankes. Yang pertama itu dilihat dari metodenya, di mana metode ini merupakan pengumpulan data dari catatan medik di sarana kesehatan atau instansi yang berhubungan dengan keseketaan. Cara ini mempunyai keuntungan yaitu mudah dilakukan, waktu dan biaya yang relatif kecil. Kelemahannya sering ditemukan data yang tidak lengkap. Baik, di sini pengumpulan data dilakukan dengan survei yang mana data dikumpulkan adalah data primer dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Akan tetap, selanjutnya ada dilihat dari alat ukur. Yang pertama itu ada wawancara, di mana pengumpulan data dengan teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data bersifat fakta. Contohnya itu umum, pekerjaan, tingkat pendidikan, atau penyakit yang diberikan. Selanjutnya ada angket, di mana angket ini adalah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden. Jawaban diisi oleh responden sesuai dengan daftar isi yang diterima. Selanjutnya itu ada pengamatan, di mana dalam pengamatan ini pengumpulan data yang biasanya dilakukan pada studi kualitatif, tetapi dapat juga digunakan pada studi kuantitatif untuk membuktikan kebenaran jawaban responden. Contohnya itu responden mengatakan air jernih, maka membuktikan dilakukan pengamatannya. Selanjutnya ada pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini teknik pengumpulan data dengan pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan laboratorium, fisika, radiologi, USG, dan lain-lain. Selanjutnya ada observasi, di mana mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, rekam suara, dan lain-lain. Selanjutnya ada skala bertingkat atau rating, di mana suatu ukuran yang dibuat berskala yang memperoleh gambaran kuantitatif aspek-aspek tertentu yang ditunjukkan untuk mengukur variabel dan indikatornya. Dan yang terakhir ada dokumentasi, di mana barang tertulis dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dan lain-lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.